itu ada grafis handphone. Nah ini tuh video Bu Rektor ngasih ucapan selamat ke PLN terkait aplikasi. Bisa langsung kita lihat contohnya aja. Ya. Nah di sebelah kiri ini, nah yang sebelah sini ini tuh masternya, master video yang sebelum diedit nih. Nah ini master video yang belum kita edit. Gambarnya seperti ini dan ini hasil setelah kita edit, jadinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para elektrizen di seluruh Indonesia, saya Rina Indiastuti, Rektor Universitas Pajajaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh pelanggan, PLN meluncurkan aplikasi New PLN Mobile yang dapat kita unduh di gawai pintar. Nah, di Adobe Premiere ini tuh selain kita potong-potong gambar dan audio, kita bisa menselipkan misalnya apa? Gambar grafis, menambahkan audio suara sehingga video itu akan jauh lebih keren gitu. Dan nah di video ini selain kita potong gambar yang masternya sebenarnya cuma satu ini, kita tambahin audio, kita tambahin grafis, terus videonya kita gerakin seperti ini. Jadi seolah-olah kamera itu lebih dari satu misalnya nih. Nah ini kalau kita play, nah seolah-olah kayak kameranya itu bergerak gitu. Padahal sebenarnya masternya itu cuma satu ini aja. Aplikasi New PLN Mobile yang dapat kita unduh di gawai pintar. Nah, setelah mendapat sentuhan editing, videonya akan mungkin jauh lebih menarik. Nah, itu maksudnya itu tadi materi dari masuk dari kalau Adobe Premiere itu tidak hanya merangkai teks dan video, tapi juga bisa kita gabungkan dengan jenis multimedia lainnya, sehingga yang tadinya videonya cuma biasa aja akan jauh lebih menarik dengan ditambahin teks, foto maupun audio lainnya. Oke, selanjutnya kelebihan dari Adobe Premiere itu adalah memiliki timeline. Timeline yang bisa diisi dengan banyak sekali video serta audio untuk memperkaya efek atau memperbagus video. Di gambar di sebelah ini, nah ini kita bisa menumpuk macam-macam gambar atau video seperti ini, dan ini untuk versi terbaru yang 2020 itu sampai 99 video, 99 kolom bisa kita pasangin video dan 99 kolom untuk audio. Jadi bisa kita tumpuk-tumpuk berapa video pun bisa kita masukin. Terus kelebihan lainnya adalah Adobe Premiere itu panel area. Nah, di sini nih namanya panel area untuk mengelola file yang dibutuhkan untuk melakukan editing seperti mengimpor file atau bahan footage lainnya seperti foto dan animasi. Tinggal kita cari di sini dan nanti di manajemen di sini sehingga memudahkan dalam nanti kita melakukan editing. Selanjutnya kelebihannya adalah memiliki kemampuan untuk membuat efek. Nah, di kiri ini kalau kita lihat di gambar ini, di situ udah disediain berbagai efek, efek transisi, efek audio dan sebagainya untuk mengedit sesuai keinginan yang kita inginkan seperti zoom in, zoom out dan sebagainya. Dan dapat membuat teks yang dapat kita gerakkan gitu. Nanti dengan motion, nanti kita lihat langsung cara langsung di aplikasinya. Terus kelebihan lainnya adalah seperti ini, dapat nge-capture, nanti bisa kita baca sendiri, nanti saya bisa share materinya, memiliki ketelitian waktu edit sampai 0,1 detik dengan membuat frame yang lebih halus dan sebagainya. Terus selanjutnya, nah ini area kerja Adobe Premiere, halamannya nanti seperti ini kalau dibuka pertama kali. Nah ini ada 7 area kerja atau panel kerja yang nanti kita gunakan saat editing. Nah, area pertama namanya
menu bar. Ini juga ada di aplikasi-aplikasi lainnya, misalnya kalau di Office itu untuk membuka file, mengedit atau dan sebagainya kalau di panel nomor 1 ini. Nah, terus nomor 2 ini itu adalah menu workspace. Nah, di sini tuh workspace itu digunakan seperti nanti untuk memilih editing, workspace untuk memilih workspace efek, nanti kalau mau ngedit efek, workspace titling, nanti kalau mau kita membuat tulisan dan sebagainya, nanti kita klik di sini, nanti langsung kita praktekin, kita lihat langsung di aplikasinya. Kemudian ada di nomor 3 ini ada search panel area. Nah, di sini nanti untuk melihat video atau gambar-gambar yang mau kita edit, sebelum kita masukin ke nomor 7 ini timeline, nanti biasanya kita preview dulu di sini sebelum akhirnya nanti kita masukin ke timeline. Terus kemudian nomor 4 adalah program panel area. Nah, di sini nanti itu hasil dari editan kita yang ada di timeline. Ada di sini tuh kelihatan di sini. Misalnya di sini kita tambahin efek. Nah, di sini nanti baru bisa kita lihat. Terus kemudian nomor 5 ini adalah panel project area. Nah, di sini digunakan untuk kita mengimpor gambar atau video atau audio dan sebagainya, kita impor di sini. Sebelum kita edit, kita lihat di panel ini dan kita masukin ke timeline. Kemudian nomor 6 ini, nah ini tool yang kita pakai nanti buat editing nih. Nah, ini ada macam-macam, nanti kita jelaskan satu persatu. Terus panel ke-7 adalah timeline, yang tadi tempat buat ngedit, buat motong-motong, buat menyusun gambar dan sebagainya, nanti ada di panel ini. Oke, selanjutnya, nah ini pengenalan tool yang akan kita gunakan saat nanti mengedit. Nah, yang pertama adalah selection tool, yang digunakan untuk memilih atau mengaktifkan kayak cursor lah gitu. Terus kemudian track select. Nah, tapi semuanya ini nanti juga nggak semuanya bakal kepake sebenarnya. Nanti setelah kita pegang, cuma ada beberapa yang sering tuh paling selection tool, terus kemudian razor ini untuk memotong, terus gambar T ini untuk membuat teks, dan apa ini pen tool nanti untuk membuat kayak kubus, kotak, bulat dan sebagainya. Nanti langsung kita praktekin dulu, langsung di aplikasinya. Selanjutnya, nah ini yang penting sebenarnya, spesifikasi yang kita gunakan untuk mengedit video. Nah ya minimal prosesor kalau untuk Intel harus memang generasi ke-7, bukan generasi sebelumnya, bukan nggak bisa, tapi nanti jadinya nge-lag atau apa ya, jadi nanti patah-patah dan berat. Terus ya mungkin itu aja, langsung kita buka praktek langsung di aplikasinya. Nanti kalau boleh, kalau untuk tanya-tanya bisa kontak saya di sini, nanti materinya bisa saya share. Nah, ketika kita buka pertama kali Adobe Premiere itu tampilannya seperti ini. Nah, di sini itu langsung kita ditemukan dengan pilihan nih. Misalnya kita mau mengedit baru, kita bikin misalnya new project. Nah, di new project ini kita akan diarahkan project kita nanti akan disimpan di mana. Misalnya di sini saya udah bikin di di project, terus kemudian saya udah membuat satu folder sharing session Adobe. Nah, misalnya kita pilih folder ini untuk mengeset nanti project kerjaan kita pilih. Misalnya di sini kita kasih nama misalnya pelatihan. Nah, di sini nama nanti file project kita, di sini tempat penyimpanan, ini jangan sampai lupa, takutnya nanti kita lupa menyimpan data project itu di mana. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Iya,
Nah, ini tampilan awal dari Adobe Premiere seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Di sini ada panel untuk nanti melihat video mentah yang bakal kita edit. Di sebelah sini nanti hasil editing dari timeline, dan ini timelinenya nanti untuk kita menggabung-gabungkan gambar, dan di sini nanti untuk mengimpor file atau mengumpulkan bahan mentahnya. Nah, sebelum kita melakukan edit, nah ini tampilan awalnya kita bikin dulu namanya sekuen. Sekuen itu lembar kerja. Nah, kita bikin new sekuen. Nah, di sini itu banyak banget pilihannya. Ada APCHD, ada Canon, ada digital SLR, ada DV, ada EDV, ada XDCam dan sebagainya. Nah, ini tuh sebenarnya mengarah kepada master dari file kita. Misalnya kita merekam pakai kamera DSLR atau kamera Handycam dan sebagainya. Nah, itu kita harus memilih di sini. Soalnya perbedaannya tuh nanti di frame size-nya dan frame rate-nya. Nah, misalnya kita ambil contoh kita pakai yang di digital SLR. Gampangnya kita coba pengambilan gambar kita tuh dari kamera DSLR. Nah, di sini tuh ada pilihan 1080p dan 1080 25 dan 1080 24. Nah, yang membedakan 24, 25 dan 30 itu adalah satu gambar dari satu detik itu ada 25 gambar, itu untuk 1080 25 dan 30 gambar setiap satu detik di angka 30. Jadi ini banyaknya gambar. Jadi semakin frame-nya itu semakin banyak, biasanya gambarnya akan semakin halus. Kita coba pakai di yang standar aja di kamera-kamera itu biasanya di 25. Jadi satu detiknya itu 25 gambar. Kemudian kita klik OK. Nah, di timeline ini udah kelihatan lembar kerja kita. Nah, tinggal kita di sini seperti tadi di sini tuh untuk kita ambil data yang mau kita edit. Misalnya kita impor. Nah, kita misalnya mau mengedit, ini udah saya siapin tadi di sini itu untuk pelatihan di sini itu sebenarnya ada dua. Yang pertama tadi ngobrol sama Pak Dekan tentang Unpad Wellness, bagaimana sih nanti cara kerjanya. Tapi sebelum ke Unpad Wellness, paling gampang saya mau mencoba gambar dari SPS sendiri. Nah, misalnya kita coba ambil di sini, ini gedung SPS. Kita mau mencoba ambil 6 gambar. Kita open. Nah, sebelum kita masukkan ke timeline sini, kita bisa lihat dulu video-video ini. Kita lihat di panel ini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini muncul. Nah, di sini tuh kita bisa mempreview dulu nih, kira-kira gambarnya nanti. Nah, di sini nih ada time code-nya kan, yang mau kita ambil dari detik ke berapa ke detik ke berapa. Anggap aja kita mulai dari detik 4 misalnya. Wah, ini gambarnya bagus nih di detik 4. Nah, kita kasih max ini kita tandai sampai misalnya yang bagus sampai detik ke 12 misalnya. Nah, di sini kita pakai max out. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Nah, gambarnya itu udah sesuai seperti yang di sini, udah kepotong. Atau enggak, selain teknis ini bisa juga yang lebih simpel. Langsung aja kita tarik nih gambar. Misalnya katakanlah ini tadi belum kita batasin. Ini udah kita batasin, maaf. Kita delete dulu. Atau enggak, misalnya ini tadi belum kita kasih batasan yang gambar kita ambil, langsung kita tarik aja ke sini. Nah, tapi filenya ini masih panjang, belum kepotong di sini tadi. Nah, bisa juga misalnya pengennya kita motongnya langsung di timeline ini juga
langsung aja kita tarik gambarnya di sini. Nah, bedanya di sini nanti, nah agak kurang jelas gitu. Makanya enaknya kalau di sini itu memang untuk melihat kalau memang udah yang ada efeknya. Kalau untuk memilih gambar pertama enaknya memang di sini, misalnya menit beberapa, detik beberapa yang mau kita ambil, kita potong-potong, misalnya seperti ini, kita masukin. Nah, langsung udah sesuai yang kita inginkan seperti itu. Atau enggak, langsung aja di sini juga nggak jadi masalah gitu. Cuma nanti kita motong-motongnya di sini tinggal, nah digeser-geser seperti ini. Nah, biar ini kan terlalu pendek nih Bapak Ibu jaraknya. Nah, ini bisa kita lebarin biar kita bisa ngedit secara detail. Nanti kita pegang aja keyboard yang tandanya plus. Nah, jadi buat membesarkan file yang mau kita edit. Jadi enak buat nanti misalnya kita buat geser-geser nih. Nah, kita potong seperti ini. Nah, ini saya nggak butuh file ini nih, tinggal kita potong. Aku nggak butuh file ini nih, kita potong, misalnya seperti itu. Nah, ada beberapa teknik buat motong-motong file ini. Nah, seperti itu bisa, atau enggak menggunakan ini tadi, razor. Kalau razor itu langsung kita klik di sininya. Nah, dia berbentuk kayak cutter, memang sengaja memang buat memotong, misalnya seperti ini. Kita potong, dia langsung motong sendiri. Nah, itu nanti tergantung, kalau udah terbiasa, nanti tool yang kita gunakan itu yang paling gampang yang mana. Oke, sekarang kita mau mulai menyusun gambarnya ya Bapak Ibu. Untuk potong-potong masih ada yang ditanyain? Ini aja, jadi ini diklik terus, kita tarik aja Pak. Iya, langsung di drag ya, langsung di drag, atau enggak klik 2 kali, ngeditnya di sini. Nah, gitu. Ngeditnya tinggal kita di sini, kita edit. Nah, kalau udah masuk di sini, misalnya kita butuhnya di menit detik keempat sampai detik ke 3:14, kita tandain pakai mark in dan mark out, tinggal kita tarik. Iya, jadi diklik terus, tinggal kita tarik. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk potong memotong sebelum kita mulai menyusun? Kalau oke, nggak ada, kita mulai menyusun. Misalnya oke, kita pilih gambar yang pertama tuh ini. Gambar yang pertama dari sekian gambar, misalnya 1, 2, 3 gambar. Setelah kita lihat-lihat di sini, ini kita preview. Kita di sini tuh buat mempreview juga, misalnya, oh kayaknya yang bagus untuk gambar pertama tuh ini. Oke, ini kita ambil. Jadi dari menit ke ketiga. Kita potong di sini sampai menit ke 12. Oke. Nah, ini 12. Kita ambil, kita taruh di sini. Nah, ketika kita play, tinggal kita play di sini hasilnya. Misalnya seperti ini. Oh, kok kepanjangan belakangnya? Oke, bisa kita potong di sininya. Oh, cukup sampai detik nih. Ini ada time code-nya. Misalnya kita cukup di detik ke 6-10 second. Nah, di sini juga bisa buat motong. Tinggal kita geser nih, Bapak Ibu. Nah, hilang. Jadi kalau kita preview lagi, dia segini. Iya. Ya lebih menarik, kita tambahin lagi gambar lanjutannya. Kita taruh misalnya, oke, kita lihat dulu di sini. Misalnya, sambung sama ini. Oke, yang setelah kita lihat-lihat gini, gambarnya, oh gambar yang tidak goyang itu dari menit 3 misalnya, sampai ke menit 11. Nah, 10, 11 maaf. Nah, kita tarik ke sini. Sekarang kita apply, kita lihat hasilnya. Oh, panjangan nih, cukup segini aja. Oke, bisa kita potong, kita geser. Nah, di sini tuh ketika kursor ini mengarah ke file video, dia langsung kayak ada keluar tanda panah ini, Bapak Ibu. Nah, kalau panahnya ke arah ke kanan, berarti dia mengurangi yang sisi kiri. Kalau panahnya ke arah kiri, dia mengurangi ke sisi kanan. Jadi kita tarik seperti ini. Oke.
seperti ini. Oke, kita tambahin lagi yang lebih biar menarik, kita sambung gambar misalnya ini. Maaf Bapak Ibu, kita lihat dulu di sini, dibiasakan. Ya, nah misalnya seperti ini. Oh, pasnya dari sini nih, detik ke 15. Nah misalnya, oke, kita tarik, kita drag, sambungin langsung ke sini. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ya. Nah, misalnya cukup sampai sini kita potong Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dari sampai 15 detik ini dulu ada pertanyaan nggak untuk menyambung-nyambung? Gampang banget kan? Tapi ini gampang Bu. Jadi klik 2 kali di sini, gambar muncul di sini, cari gambar yang bagus yang mana gitu. Nanti kita Nah, bisa aja Bu, misalnya ini nanti ada teknik-tekniknya. Misalnya oke, kita coba ambil gambar dulu yang memang videonya panjang. Nah, sekarang gini aja dulu. Ini teknik kalau videonya memang pendek-pendek. Seolah-olah memang ini tuh video rata-rata sekali ngambil tuh tadi saya di angka 10 sampai 15 detik. Jadi memang sengaja dipakai buat profil. Profil itu biasanya gambarnya memang diambilnya 10 sampai 10 detik gitu. Nah, kalau kayak gini kan nggak ada masalah. Nah, nanti saya habis ini kita coba kalau filenya itu langsung panjang, misalnya file dokumentasi seperti itu. Nah, kita lihat dulu kalau yang ini, kalau gambarnya ini udah oke, audionya kok cuma suara angin nih. Nah, gimana masukin audio biar lebih menarik misalnya. Nah, sampai sini biar audionya lebih menarik. Nah, balik lagi ke project kita misalnya audio bawaan ini penting nggak gitu. Audio yang asli ini dibutuhin nggak? Misalnya tidak dibutuhin, bisa kita hapus. Misalnya tinggal kita delete 1, 2, 3. Nah, biar lebih menarik, kita ambil lagi nih. Tapi sebelumnya saya lupa di sini kalau kita mengambil file jangan lupa bikin dulu bin, folder biar nanti memudahkan untuk pencarian file. Misalnya ini kita bikin ini video. Nah, semua video kita simpan di sini. Kita masukin. Nah, jadi rapi, terus kita bikin lagi misalnya di sini untuk audio. Nah, ya, kita klik 2 kali di sini nanti kita impor lagi misalnya audio biar lebih menarik. Kita coba pakai apa ya? Coba satu aja Bapak Ibu, yang ada aja dulu. Nah, setelah audio ini kita ambil di panel project, sama kayak video, tinggal kita tarik aja Bapak Ibu. Nah, tinggal kita tarik, kemudian kita coba, kita play. Ya, sebenarnya kalau musik nanti bisa terkait cipta kalau kita upload di YouTube sebenarnya. Iya, kalau upload di YouTube. Itu biasanya nanti YouTube itu ada peringatan kalau lagu itu ada ciptanya. Tapi YouTube sendiri menyediakan musik-musik yang free. Nah, mungkin itu nanti di pertemuan selanjutnya nanti dikasih trik-trik apa nyari musik itu di mana biar tidak terkena ban YouTube itu seperti apa. Nah, sekarang inilah bedanya Bapak Ibu kalau tadi itu kita anggap maaf harusnya ini tadi tidak kita hapus dulu, kita mute dulu. Nah, ini video kalau pakai musik aslinya. Ini video kalau kita pakai musik aslinya itu seperti ini, dan kita bedakan kalau video itu sudah kita edit dan menggunakan kita percantik dengan musik bukan nut sound bawaannya.
Ambil ya. Nah, sekarang di sini ini aslinya seperti ini, dan ini kalau udah pakai musik. Nah, biasanya di sini kita tambahin gambar lagi, misalnya gambar apa ya? Nah, misalnya gambar gedungnya atau gambar ruangannya, gitu. Misalnya seperti ini. Ketika nanti kita apply, nah, bagusnya itu memang kalau ketika kita editing, kita juga memperhatikan musik yang kita pakai. Misalnya ketika beat-nya berubah, gambarnya juga bagusnya berubah. Misalnya kayak ini. Nah, jadi ada hentakan, terus itu berubah gambar. Ada hentakan, berubah gambar, semacam itu. Jadi kalau untuk profil-profil itu akan jauh lebih menarik. Seperti itu. Nah, setelah kita kasih musik ini, gampang kan? Kira-kira Bapak Ibu potong, masukin, tambahin musik. Gampang ya Bapak Ibu? Nah, ada pertanyaan dulu? Ya memang kalau kalau laptopnya misalnya katakanlah apa namanya speknya kurang tuh sebenarnya bisa, cuma nanti jalannya tuh patah-patah kayak gini. Nah, kayak gini. Ketika kita play itu jalannya bakal patah-patah kayak gini. Oh, realnya? Ya, real time-nya tuh bakal jadi. Ya, kalau nggak kuat laptopnya biasanya nanti cuma gambarnya patah-patah. Gitu, seperti itu. Tapi kalau lancar seperti ini, ya. Jadi ya kendalanya nanti kalau spek dari fisiknya sendiri berkurang. Biasanya kalau kita ngedit, kita play itu, nah belum lagi misalnya Bapak Ibu, kita tambahin lagi nih, biar lebih menarik gimana? Misalnya kita play. Hop, misalnya di sini, wah ini bagusnya keluar nih, tulisan nih. Nah, kita pakai tool ini nih. Nah, tool, type tool atau membuat tulisan. Kita klikin di preview ini, kita klik tulis, ketik di sini misalnya sekolah. Nah, sekolah pasca harus disambung pasca sarjana. Nah, ini kan tidak kelihatan Bapak Ibu. Nah, di sini tadi tuh panel apa tadi? Masih ada yang ingat nggak? Nah, di sini di atas ini kita rubah ke grafik karena kita mengedit bukan editing video tapi ke grafiknya. Nah, di sini kita aktifin grafiknya dengan kita klik aja seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sebelah kanan ini akan muncul nih edit grafik, tinggal kita klik edit. Nah, di sini kita bisa rubah tulisannya. Misalnya, oh ini hurufnya kurang oke nih, kita klik di sini. Nah, kita pilih misalnya hurufnya yang bagus apa ya, katakanlah biar agak jelas, ambil aja yang sering saya pakai itu misalnya Futura. Ambil yang bawah. Nah, jadi kelihatan. Wah, warnanya kurang kontras nih. Nah, tinggal di sini Bapak Ibu. Kita klik, kita cari warna. Misalnya bisa juga warnanya biar sesuai dengan temboknya. Nah, misalnya ini, tool ini warna ini bisa mencari warna yang ada di sini. Misalnya, oh ini nih warna apa ini namanya? Orange di sini. Tinggal kita klik. Nah, kita oke. Warnanya ikutan orange. Misalnya seperti itu. Nah, di klik sini merubah warna di sini, kita klik. Misalnya, kita bisa langsung nyari di sini warnanya atau enggak
aku warnanya mau pengen kayak yang ada di misalnya katakanlah mobil ini. Nah, tinggal ambil ini kayak apa nih, pipet ini, ya kita tembakin ke mobil ini misalnya. Ya, kita tembak, tinggal kita oke. Tuh, warnanya udah disesuaikan. Tapi ya gampang kan Bapak Ibu, sebenarnya gampang banget ini mah. Ya. Nah, nanti dulu Pak, kita satu-satu. Oke, udah ya. Ini tulisan oke. Misalnya warnanya biar berguna, kita kasih warna kuat. Oke. Nah, seperti ini. Bagusnya pakai logo misalnya di sini tadi proyek tadi kita bikin satu lagi misalnya Yubi biar memudahkan nanti grafis saja Pak. Nah, grafis itu nanti divisi grafis. Oke. Nah, kita klik 2 kali di sini kita import. Nah, itu nanti di sini aku udah nyimpan di logo. Nah, kita pilih nih, misalnya logo 4. Kita tarik. Nah, file seperti ini itu datanya nanti logo kita kecilin. Nah, di sini nih kita klik logonya, kita besarkan dulu, kita masuk ke efek kontrol. Nah, ini kan scale atau besarnya ini kita kurangin, kita kecilin. Nah, kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan di angka 12. Nah, file ini itu filenya sudah saya rubah menggunakan filenya itu PNG, jadi belakang itu ada backgroundnya. Nah, kalau biasanya pakai CP itu tuh nanti jadi sebelum logo itu logo yang harus diubah dulu. Nah, ini contoh aja misalnya kalau itu masih CP. Kenapa sebenarnya pelatihan grafis itu nanti untuk menunjang video juga penting. Misalnya ini. Nah, ini kan CP Bapak Ibu kalau ketika kita tarik, nah pinggirnya itu ada putihnya. Nah, itulah kenapa tadi harus logo itu harus kita bikin PNG dulu dan putihnya kita hilangin. Oke, yang CP ini saya hapus dulu. Nah, misalnya udah seperti ini nih. Nah, kalau kayak gini kan kelihatannya diam gitu, Pak. Kurang menarik. Gimana sih biar lebih menarik lagi? Kita gerakin logonya. Misalnya dari sini. Ada yang ditanyain dulu Bapak Ibu? Misalnya ya bisa kita bikin puter atau enggak misalnya. Nah, kalau mau ngedit logo ini misalnya, kita bisa satu-satu misalnya logonya aja atau tulisannya ada aja misalnya atau ya udah dua-duanya. Nah, dua-duanya ini kita pakai shift, kita tekan shift, kita klik dua-duanya, kita aktifin dua-duanya, klik kanan, kita grup kalau di apa ya Microsoft atau apa tuh kita grup. Nah, kalau di Premiere ini namanya kita nest. Itu sama aja sebenarnya di grup juga. Nah, misalnya kita namain apa ini logo Smart, logo dan tulisan. Nah, oke. Nah, dia menjadi satu. Nah, biar lebih menarik gimana? Kita gerakin logo dan tulisannya. Misalnya ini kita di paling awal, gambar paling awal muncul, kita ke kiri Bapak Ibu ke efek kontrol. Namanya itu efek kontrol. Nah, kita masuk ke motion. Nah, apa sih fungsi motion? Misalnya ini kita rubah. Tuh, dia geser ke kanan kiri. Kalau ini yang kita rubah, dia besar kecil. Nah, misalnya seperti itu. Standarnya ini di 960. Oke, kita balikin lagi ini 100. Nah, misalnya aku mau digerakin seperti apa? Oke, kita dari kecil, jadi nggak kelihatan.
Nah, di scale dan position ini kita klik nih tanda bulatnya ini. Ini tanda untuk kita memulai start dari mana dia. Misalnya ini kita klik. Nah, kemudian ini kita geser, katakanlah, oke, kita geser sampai sini. Nah, terus kemudian di scale ini lagi, kita klik lagi, atau kita ketik lagi angka 100. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, dia muncul dari kecil ke besar. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita play jadinya, ya, seperti itu. Nah, ini akan jauh lebih menarik kalau daripada munculnya langsung black membesar. Nah, seperti itu. Oke, untuk potong-potong memasukkan musik dan bikin teks, ada yang perlu ditanyain dulu Bapak Ibu? Harus praktek ya? Seperti itu. Gampang kan? Oke, anggap aja project ini selesai. Ya. Nah, ini yang penting nih. Misalnya, biar lebih menarik misalnya, oke. Nah, di sini kita tutup dulu logonya. Nah, di scale tadi itu kita klik nih tanda titik, kita geser sedikit lagi. Nah, di sininya kita rubah, kita kecilin lagi 0. Nah, ya. Jadi di sini nanti logonya hilang sendiri. Ya, harusnya. Nah, di sini anggap aja ini selesai. Buat menutup, bagusnya kan nggak langsung tiba-tiba hilang. Kita kasih dissolve atau transisi. Nah, transisi itu adanya di sini, Bapak Ibu. Di panel yang tadi, yang atas tadi editing, efek, dan sebagainya, kita pilih yang namanya efek. Nah, di efek editing ini, nah di sini kita bisa milih efek nih. Misalnya video transition. Nah, misalnya kita ambil dissolve. Nah, dissolve itu buat kayak gelap terang, putih gelap. Misalnya kita coba pakai black, deep to black. Misalnya kita pasang langsung, kita tarik aja, kita drag, kita tarik, kita pasang. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jadi seolah-olah kayak nutup. Terus kemudian lagunya kok masih panjang, ya udah kita potong di sini. Biar di sini tuh semuanya selesai. Kita pakai gambar ini tadi, razor, gambar apa ya, silet. Tinggal kita klik di sini. Nah, kita aktifin lagi ininya, selection tool-nya. Nah, yang nggak kepake ini bisa terpisah dari ini dan kita tinggal delete. Terus kita geser di sini lagi, biar suaranya, nah nggak langsung hilang gitu. Nah, di sini klik di audionya. Nah, di kolom efek kontrolnya itu kelihatan ada level audio nih. Nah, di sini kita klik, kita turunin audionya sampai habis. Nah, di sini nanti kita turunin, misalnya min paling kecil. Nah, hasilnya seperti ini. Audionya juga ikut selesai. Iya, audionya nggak langsung gejlek gitu lah. Nah, selesai seperti itu. Nah, setelah ini misalnya anggap aja ini editannya, potong-potongnya udah jadi. Tahapan terakhir yaitu kita save project ini menjadi satu video. Caranya kita tekan file, kita ekspor video media. Nah, seperti itu. Bentar, kita tunggu dulu. Nah, muncul namanya export setting ini. Nah, di sini tuh ada settingan-settingan yang harus kita pahami, soalnya video ini nanti itu tujuannya atau publikasinya mau kemana misalnya. Nah, di sini tuh bisa kita formatnya kita pilih. Nah, ada banyak sekali nih formatnya. Misalnya AVI dan sebagainya. Nah, kalau yang umum saya kasih ini yang umum aja, misalnya untuk MP4. MP4 itu kalau di sini kodenya H264.
Nah, ya itu MP4 itu umum, itu bisa di play di handphone dan sebagainya. Cuma kalau di handphone untuk presetnya ini atau bitrate-nya ini kita tidak bisa menggunakan hack bitrate. Nah, soalnya untuk 1 menit kalau kita menggunakan hack bitrate aja itu udah besarnya 200 mega. Itu untuk 1 menit. Nah, kebayang kalau videonya setengah jam. Nah, itu berarti kan sekitar hampir berapa giga. Nah, handphone kan tidak bisa menyimpan data tersebut. Makanya kalau ada video yang kita share via WA dan sebagainya, nah biasanya itu menggunakan ini. Presetnya itu menggunakan yang Twitter ini. Nah, nanti kalau udah mulai ada Bapak Ibu PC-nya udah terinstall aplikasinya, nanti kita belajar lagi. Maksudnya kita umum aja, anggap aja ini projectnya mau kita pakai untuk upload di YouTube. Nah, kita pilih aja ini MP4, kodenya H264, terus kita ambil yang paling besar, hack bitrate. Bitrate itu full HD, besarnya frame 1920 kali 1080. Besok pertemuan selanjutnya kalau masih ada lagi saya kasih perbandingan perbedaan antara atau sekarang aja, nanti setelah ini apa sih 4K itu, apa sih Full HD itu, apa sih HD itu dan sebagainya. Nah, itu nanti sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, anggap aja ini di MP4, ini yang paling besar head bitrate. Tujuannya untuk kita upload misalnya di YouTube. Nah, tinggal di sini kita klik output name-nya, misalnya kita save di data, misalnya D, namanya, judulnya misalnya project 1. Oke, kita save. Selesai, tinggal kita ekspor. Oke, kita tunggu dulu. Nah, selesai. Tinggal sekarang kita lihat nih, Bapak Ibu. Kita lihat di share dulu, share screen. Kita lihat di data D. Oke, nah ini projectnya. Sekarang bisa kita lihat. Inilah filenya itu udah ada di sini, udah jadi ini project 1 NP4. Nah, seperti ini. Nah, untuk head udah jadi dan ini tinggal kita upload di YouTube seperti itu. Mungkin dari itu dulu, ada yang mau ditanyain? Nah, misalnya gampang, kalau udah menguasai itu gampang. Kita cek lagi. Oke, set. Nah, yang kita project pertama tadi. Tapi pada dasarnya ini tadi udah ngerti ya Bu ya, Bapak Ibu? Ngerti lah. Narik gambar. Ini itemnya banyak banget ya. Emang harus ada aplikasinya sambil praktek. Jadi nanti satu. Emang itu lebih cepat sih sebetulnya kalau ada aplikasi. Mungkin hari ini dulu mengenal ke depan kalau memang ada lagi ada aplikasinya, nanti tinggal langsung kita praktek. Gitu itu aja. Yang punya aplikasi atau orang-orang yang tertentu atau karyawan teknik bisa sebenarnya. Satu internet itu bisa dipakai dua komputer. Iya. Jadi misalnya katakanlah nanti di sini terdaftarnya misalnya 3 orang, itu udah ada 6. Berarti bisa 6 ya? Ya, gitu. Tinggal nanti. Tapi harus pimpinan yang punyanya nanti dibagi-bagi ke teknik ya. Di sini tuh ada
Itu nanti bukan cuma Adobe Premiere aja, itu nanti buat Photoshop juga bisa download karena itu memang udah kerjasama sama Adobe. Seperti itu. Jadi berbayar. Ya, itu. Ya, itu nanti jadi username-nya nanti email unpadnya siapa yang didaftarin nanti satu username itu bisa buat 2 isi. Seperti itu. Ya. Ya, sebenarnya bisa yang nggak berbayar dalam tanda kutip bajakan, cuma itu udah lama Pak, ada Premiere udah lama gitu ya. Kan sekarang yang terbaru itu dia online, katakanlah gampang crash, jadi karena dia langsung online seperti itu. Mungkin ada yang ditanya lagi atau cukup sekian? Kayaknya untuk sementara cukup dulu karena kan Iya, iya memang harus ada aplikasinya. Makanya hari ini tadi semangatnya saya betul. Bikin seperti itu bisa Ya. Jadi Kang Sidik itu yang bertanya nggak kedengeran. Bertanya apa barusan Kang Sidik? Ya kayaknya untuk sementara mah cukup karena ya dari aplikasi kan susahnya kita harus praktek langsung. Gitu. Intinya semuanya udah ketangkap ya Pak? Ya gambarannya udah lah. Ya. Nanti kalau udah semuanya udah misal minimal ada beberapa orang yang udah pegang itu ada tips-tipsnya. Soalnya nanti saya bakal kasih terkadang kan kita tuh dapat misalnya tolong dieditin filenya itu macam-macam. Ternyata ada yang diambilnya dari handphone, ada dari kamera video, ada juga dari Zoom misalnya rekamannya. Nah itu tuh ternyata size atau ukuran frame-nya itu berbeda-beda. Nanti itu nanti aja udah ada itu dikasih contoh. Itu nanti bakal kita masuk ke timeline itu gambarnya. Nah, kenapa yang ini kecil, kenapa yang ini besar, kenapa yang ini pecah-pecah dan sebagainya. Nanti ada tekniknya juga. Tapi untuk pengenalan sementara cukup ya. Cukup hari ini. Mungkin itu Pak Irfan. Terima kasih Pak Purnomo. Pak Purnomo ya namanya? Ya. Orang Jawa ya? Iya Pak. Oke. Orang Jawa lahir di Bandung Pak. Terima kasih Mas Pur ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kita semua dan jangan bosan nanti ke depannya pasti kita setelah berlatih masing-masing mungkin kita akan kontak sama Mas Pur. Mudah-mudahan Mas Pur juga ikhlas tetap membantu kami sampai kami bisa membuat aplikasi ini untuk SPS. Itu Pak Sur. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.